ke saya, mana ada kader partai politik yang berani melawan ketua umumnya? Tunjukkan ke saya. Cuman istilahnya agak beda-beda. Di PDIP itu istilahnya petugas partai, entah di partai yang lain. Kalau ingin melihat kader partai melawan, tapi si kader ini kan juga pengen punya rasa, bukan punya rasa, dia merasa ada modal saya loh ini. Kalau itu saya iya. ini kingmaker gitu loh. Artinya apa? Kalau kita melihat anatomi kekuatan politik di negara ini kan, eksekutif itu ada presiden, memang power, tapi eksekutif itu supply demand-nya itu dari partai. Presiden nggak mungkin jadi presiden tanpa diusung oleh partai politik. Ya. Yang ingin saya katakan adalah, kalau kita membaca konteks PDIP, siapapun Anda, mau presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, kader biasa, kalau sudah kembali ke partainya, yang paling terkuat memberikan fatsun dan mandat partai adalah ketua umum, bukan yang lain. Saya kira di semua partai politik seperti itu, Mas. Bahkan presiden sekalipun kira-kira begitu, kalau kembali ke partai, dia harus tegak lurus kepada semua keputusan Terus partai. salah dong kalau misalnya seorang kader memberikan sinyal ingin mengatakan bahwa tolong dong perlibatkan saya, tolong dong perhatikan saya juga. Kalau dilibatkan pasti pengambilan keputusan politik di PDIP tidak melulu terjadi pada Megawati Soekarno Putri, tapi memang ada feedback, ada input, ada masukan dari berbagai orang. Tapi in the end yang bisa memutuskan adalah ketua umum. Tapi yang ingin saya katakan adalah, saya kan meneliti dan menulis banyak partai di Indonesia. Nyaris tak ada satupun kader partai yang ada di bawah itu yang melawan keputusan partai. Kalau mau keluar. Kalau mau keluar, Fahri Hamzah melakukan itu. Dia tidak setuju, tidak sepakat dengan PKS, keluar. Itu yang terjadi. Nah, problemnya adalah kita tahu bahwa PDIP ini agak berbeda, Mas, dengan partai politik yang lain yang relatifly agak longgar, misalnya dengan kader-kadernya mungkin main di 2 kaki, 4 kaki, agak sedikit nakal ke tempat yang lain. Bagi PDIP, kalau sudah memutuskan titik mendukung salah satu capres, maka disitulah kemudian kader itu diminta berbaris. Di Jawa Tengah telah terjadi pergerakan di mana menggunakan modus yaitu dari kepolisian menyerahkan minyak atau sembako kepada kepala desa. Ini terjadi di beberapa wilayah. Dan dari tim hukum Andika Hendis sudah ikut melaporkan dan juga ikut mengawal apabila ada penyebaran sembako di mana sembako tersebut yang diduga dikerahkan oleh kepolisian. Nah, terkait dengan survei yang ada di Jawa Tengah, tentunya kami optimis bahwa Andika Hendi dengan rekam jejak dan pengalaman, dan juga seorang Andika ini sebagai Panglima TNI yang mempunyai rekam jejak yang dekat dengan masyarakat, mengayomi masyarakat, tentunya ini akan menjadi nilai yang positif. Apalagi kalau debat sebentar malam ini terkait dengan keadilan sosial. Kalau Bapak Ibu mengetahui, bicara soal keadilan sosial ini adalah bicara soal tentang bagaimana keadilan itu bisa dihadirkan di masyarakat. Kalau kita lihat dengan rekam jejak dari Saudara Lutfi, ada beberapa kasus di Polda Jateng itu tidak bisa berjalan. Maka kami melihat bahwa masyarakat bisa menilai, dan kami optimis bahwa Mas Andika dan Mas Hendi itu bisa menghadirkan keadilan. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Adi Prayitno menjelaskan bagaimana sikap-sikap kegaduhan seorang Jokowi ketika beliau juga dipecat dari PDI Perjuangan, apalagi dipecat secara tidak hormat. Namun PDI Perjuangan mempunyai alasan tersendiri kenapa mereka berani melakukan hal sedemikian, karena memang Jokowi yang berbeda arah dalam berpolitik di tahun 2024 ini. 27 kader dipecat PDIP, cuma Jokowi yang pelanggarannya beda sendiri. Ya, memang Jokowi ini mungkin agak-agak nakal ya daripada kader yang lain. PDIP secara resmi mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, ya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution dari keanggotaan partai. Pengumuman pemecatan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Kamarudin Patubun ditemani sejumlah Ketua DPP PDIP lain, mulai dari Bambang Urianto, Said Abdullah, hingga Oli Dondo Kambi. Saya Kamarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, bersama ini tanggal
16 Desember lalu 2024 mendapat perintah langsung dari Ketua Umum PDIP untuk mengumumkan secara resmi sesuai ADART partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai seluruh Indonesia, kata Komar dalam siaran video yang diterima. DPP partai akan mengumumkan SK pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Ya, sangat memalukan. Ya, dipecat secara tidak hormat. Menetapkan memberi sanksi pemecatan kepada Jokowi dari keanggotaan PDIP, ucap Komar. Ya. PDIP dengan demikian juga melarang Jokowi untuk melakukan kegiatan atau menduduki jabatan apapun atas nama PDIP. SK juga menegaskan surat itu PDIP tak memiliki hubungan apapun dengan Jokowi. 4. DPP PDIP akan mempertanggungjawabkan SK ini pada kongres yang akan datang. Menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi MK yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat bunyi pelanggaran Jokowi yang jadi dasar pemecatan PDIP. Ya, PDIP menyebut Jokowi telah melanggar ADART, kode etik dan disiplin partai dengan melawan secara terang-terangan keputusan partai mencalonkan Ganjar Pranowo Mahfud di Pilpres 2024. Jokowi disebut justru mendukung calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIPLES. Jokowi disebut juga telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi. PDIP juga menganggap tindakan Jokowi sebagai pelanggaran berat. Ya. Pelanggaran juga dilakukan Gibran dan Bobi seperti termuat dalam SK nomor 1640 dan 1651. Keduanya dianggap melakukan pelanggaran berat karena menentang keputusan partai yang mengusung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Ya, tentunya tindakan-tindakan seperti ini yang membuat Jokowi sekarang ini mulai bingung, bahkan hilang arah, yang dimana ketika Jokowi mendukung calon lain, lebih mendukung orang-orang yang menurut dia mempunyai loyalitas yang baik, ya, itu kesalahan berat bagi Jokowi. Sekarang Jokowi tidak tahu arahnya kemana, dia bingung sekarang, ya. Jokowi mulai hilang kendali, dia tidak tahu mau kemana, mau ke Gerindra juga serba salah, mau ke Golkar juga serba salah. Nah, inilah orang-orang yang memang haus kekuasaan, yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki saat ini. Nah, teman-teman, kita terus dukung PDI Perjuangan yang tetap memberikan sebuah kehormatan kepada rakyat untuk menimbulkan hal-hal yang dapat kita contoh. Nah, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.